Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih bagi yang sudah gabung. Oke, Ibu coba share screen. Apa sudah terlihat tampilannya di sini? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah. Listrik. Aduh, O-nya kebesaran, Mbak. Nanti dirubah ya. Oke. Coba. Nah, udah bisa. Ini mohon maaf Ibu tidak sempat bikin PowerPoint, jadi Ibu tulis di sini saja ya. Oke, kita akan membahas tentang potensial listrik. Aduh, tulisannya mudah-mudahan bisa terbaca. Potensial listrik dan energi potensial listrik. Nah, sebelum kita ke sini ya, apa sih itu potensial listrik? Jadi potensial listrik itu adalah apa? Simbolnya itu V, kemudian satuannya volt ya. Sering dengar ya, volt. Nah, potensial listrik atau beda potensial listrik nanti tegangannya V, satuannya volt. Kemudian untuk energi potensial listrik kita simbolkan saja energi potensial. Karena energi maka satuannya adalah satuan energi, satuannya adalah joule ya. Nah, untuk potensial listrik dan energi potensial listrik keduanya adalah besaran skalar. Keduanya adalah besaran skalar ya. Jadi ini pun adalah besaran skalar. Jadi berbeda dengan gaya listrik dan medan listrik yang sudah kita bahas minggu kemarin. Kalau minggu kemarin gaya listrik dan medan listrik harus memakai kaidah vektor ya, jadi operasi vektor untuk menjumlahkannya. Tetapi untuk potensial listrik dan energi listrik kita tinggal pakai saja aturan operasi matematika seperti biasa ya, tanpa harus menggunakan menggunakan vektor. Oke. Sebelum kita mulai, supaya nanti tidak hanya sekedar jadi tidak sekedar hafalan ya. Jadi coba Ibu analogikan terlebih dahulu. Ini Ibu mau turun layar gimana ya? Pakai OneNote juga baru. Nah, oke, misalnya ini analogi medan gravitasi dan medan listrik. Coba Ibu mulai dari sini aja deh. Atau di mana ya Ibu coret-coretnya ya biar kelihatan. Wah, ini Ibu jarang pakai yang layar di Zoom, jadi lupa ya. Masya Allah. Udah kita lanjutin dulu deh. Nah, nanti sama Ibu dihapus-hapus saja lah ya. Jadi kalau udah selesai nanti sama Ibu coba dihapus dulu. Ini mau pindah ke bawah tapi kok kursornya nggak gerak ya. Oke, analogi medan gravitasi dengan medan listrik. Jadi sebelum nanti ke sana, kita analogikan dulu ya, apa itu medan listrik, apa itu medan gravitasi. Oke, supaya luas, Ibu hapus dulu. Ibu hapus dulu.
Nah, ini analogi medan gravitasi dengan medan listrik. Jadi ini hanya analogi saja ya, analogi saja. Analogi medan gravitasi dengan medan listrik. Kalau medan gravitasi kan kalian sudah pernah belajar ya. Jadi kok dengan medan gravitasi lagi? Dengan medan listrik ya. Oke, kalau kita punya, nah misalnya gini, di sini ada bumi ya, bumi, kemudian kalau ada bumi, maka bumi yang besarnya sebesar M ini, ya besarnya besar, itu akan menimbulkan medan gravitasi di sekitarnya, ya akan menimbulkan medan gravitasi di sekitarnya. Di sini ada medan gravitasi, semakin jauh dari permukaan bumi, maka medan gravitasinya makin besar atau makin kecil? Makin jauh dari bumi. Kecil. Ya, makin kecil ya. Nah, medan gravitasi itu arahnya kemana? Medan gravitasi itu arahnya ke bawah ya, menuju ke bumi. Share dulu. Nah, jadi menuju ke bumi. Misalnya, nah ini arahnya kemana ini? Arahnya ke bawah ya. Nah ini arahnya ke bawah. Ini sebesar apa? Sebesar G, ini medan gravitasi ya. Jadi kalau ada benda bermassa, pasti di sekitarnya akan muncul medan gravitasi. Nah kalau untuk bumi, medan gravitasinya menuju ke bumi. Nah, jika ada massa, ada benda sebesar M, ada di sini misalnya M gitu ya, ini M kecil gitu. Nah, ada di sini, ada di medan gravitasi, maka dia akan dikenai oleh gaya gravitasi ya. Sebesar apa gaya gravitasinya? Sebesar F sama dengan, masih ada yang ingat? G M besar ya, massa bumi dikalikan dengan massa benda tersebut dibagi dengan kuadrat jarak ya. Jadi ini ada M besar, ada M kecil ya. Kalau M besar yang punyanya siapa nih M besar? Kalau M besar punyanya bumi ya. Kalau M kecil itu punyanya benda. Jadi di sini ini biar signifikan bedanya nih. Ini M besar, ini M kecil gitu kan ya. Nah, ini gaya gravitasinya. Jika kita buat seperti ini ya, F sama dengan G besar, M besar, massa bumi per R kuadrat dikali dengan M, begitu ya. Nah, gaya itu kan besaran vektor. Jadi sebetulnya kayak gini, F vektor gitu ya. Nah, di sini ada R vektor, kan kalau vektor di sini, kalau sebelah kirinya vektor, sebelah kanan kan harus vektor juga ya. Nah, ini adalah F vektor. Nah, yang ini adalah medan gravitasi, atau kalau kita biasanya nyebutnya percepatan gravitasi bumi ya. Nah, percepatan gravitasi bumi, maka nanti di sini adalah G ya. G vektor, nah dikalikan dengan M. Atau biasanya kita kenal F sama dengan M dikalikan G ya. Dengan F itu adalah gaya gravitasi, M-nya massa, dan G adalah medan gravitasi atau kita sebut percepatan gravitasi ya. Nah jadi itu kok kayak gaya berat ya? Iya gitu ya. Gaya gravitasi itu sama dengan berat ya. Jadi kalau kita nyebutnya biasanya kan W ya, usaha berat ya. Jadi berat itu gaya, berat itu sama dengan M dikalikan dengan G. Jadi ini asal muasal dari mana? W sama dengan M dikalikan G ya. Ini analogi medan gravitasi dengan medan listrik. Nah sekarang ini medannya. Nah sekarang kalau medan listrik kayak gimana nih kalau medan listrik? Nah kalau medan listrik sekarang
bukan benda bermassa, tetapi muatan. Di sini misalnya ada muatan Q ya, muatan plus Q. Maka di sekitar muatan plus Q itu akan muncul medan medan apa? Medan listrik ya, akan muncul medan listrik di sini, akan muncul medan listrik di sini. Nah, gitu ya. Kalau semakin jauh, maka medan listriknya semakin besar atau kecil? Semakin kecil kalau makin jauh ya. Kalau makin dekat dengan Q-nya, maka medan listriknya semakin besar. Nah, jadi ada medan listrik yang arahnya kemana nih? Yang arahnya kalau muatannya positif, medan listriknya keluar, menjauhi muatan ya, menjauhi muatannya segede apa? Segede E gitu ya. Dengan E itu adalah medan listrik. Gimana Bu kalau muatannya negatif? Kalau muatannya negatif di sini plus Q gitu ya. Nah, plus Q nanti akan muncul medan listrik di sekitarnya muncul di sini ya. Sebetulnya dia lingkaran ya, lingkaran. Jadi Ibu gambarkan setengah saja di sini akan muncul medan listrik yang arahnya kemana? Yang arahnya menuju ke muatan, sorry kok nih positif lagi sih, negatif ya harusnya ya. Oke, misalnya ini muatannya ini negatif nih, negatif. Jadi kalau muatan negatif, E-nya medan listriknya menuju ke muatan negatifnya. Tapi kalau muatannya positif, medan listrik menjauhi muatan positifnya ya. Kita kasih garis deh. Nah, gitu ya. Kalau yang atas muatan positif, kalau di bawah muatan negatif. Nah, gitu. Gimana sekarang kalau ada muatan uji? Ya, ada muatan uji yang ada di sini. Misalnya di sini kita bilang aja lah Q0 gitu ya. Q0. Q0 ini berada pada medan listrik yang dihasilkan oleh muatan sumber Q besar ini gitu ya. Maka pasti dia akan mengalami gaya apa? Akan mengalami gaya listrik. Kalau Q-nya di sini positif, di sini muatan ujinya Q0 juga positif ya, maka nanti bagaimana nih? Maka nanti akan muncul gaya yang arahnya gimana arah gayanya? Tarik menarik atau tolak menolak? Iya, tolak menolak. Kok suaranya kecil ya? Kalau suara Ibu terdengar jelas? Jelas, Bu. Terdengar, Bu. Jelas ya, alhamdulillah. Oke, jadi perhatikan di sini ada muatan sumber plus Q ya. Di sini ada Q0 muatan uji. Maka kalau Q0 berada pada pengaruh medan listrik yang disebabkan oleh muatan sumber, dia akan mengalami gaya listrik yang arahnya kemana? Menjauhi muatan sumber, arahnya ke sana, ya arah gaya listriknya. Jadi kalau misalnya di sini ini jaraknya misalnya dari Q ke Q0 itu, oh maaf, ini, nah, ya. Misalnya ini antara Q dengan Q0 ini jaraknya adalah R, misalnya ya, jaraknya R, nah gitu. Maka nanti akan muncul gaya listrik sebesar apa? Sebesar F sama dengan, masih ingat? K, Q besar, Q kecil, Q0 per R kuadrat ya, per R kuadrat. Di sini per R kuadrat. Nah, gitu. Apaan itu K? K itu konstanta ya, konstanta. Kemudian yang besarnya sebesar apa? K itu besarnya sebesar 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Apa itu Q besar? Q besar adalah muatan sumber. Apa itu Q0? Q0 muatan uji. Apa itu R? R itu jarak antara Q besar dan Q0 gitu ya. Nah, mirip ya dengan gaya gravitasi ya, mirip. Nah, Oke, kita lanjutin ya. Ibu hapus dulu supaya ada space lagi buat menulis. Nah, Ibu hapus dulu yang ini. Ini mah kayak papan tulis aja jadinya ya.
Kirain teh bisa ke bawah. Sebenarnya bisa ya, cuma itu belum tahu nih gimana caranya supaya bisa ke bawah. Oke, kita lanjutin. Nah, setelah sampai di sini, ini bisa kita tuliskan ya. Kita tuliskan nantinya F ini sama dengan di sini K ya, Q per R kuadrat. Nah, ini karena gaya itu adalah besaran vektor, maka bisa kita tulis ini F begitu ya. Nah, ini vektornya mana? Vektornya ini ya, R satuan kemudian Q0. Jadi nah, F itu sama dengan, nah yang ini adalah medan listrik. Medan listrik dikalikan dengan Q0, maka F listrik sama dengan Q0 muatan uji dikalikan medan listrik. Gitu. Mirip kan ya? Mirip ya, ini sama ini mirip ya. Nah, ini. Ini analogi namanya ya. Gitu. Nah, sekarang ini jadi gaya listrik sama medan listrik sudah oke ya. Jadi sama medan listrik. Jadi kalau untuk gaya listrik Ibu simpan lagi lah di sini ya. Kalau gaya listrik bedanya sebesar apa gaya listrik? Gaya listrik besarnya sebesar F sama dengan K ya, Q1 atau ini K, Q1, Q2, K, Q, kalau kemarin kita Q1, Q2 ya, K, Q1, Q2 per R kuadrat ya. Ini besar gaya ini. K tuh kakiku ramping-ramping. Nah, itu gaya listrik. Gimana kalau medan listrik? Kalau medan listrik tinggal gini aja. Medan listrik sama dengan tinggal dibagi Q-nya. Jadi cuma K, Q saja gitu ya per R kuadrat. Dengan Q yang ini adalah muatan sumber. Jadi muatan yang menyebabkan adanya medan listrik di sekitarnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembahasan potensial listrik dan energi potensial listrik nih. Ya. Oke, ini dihapus lagi ya. Jadi nanti Ibu akan kasihkan rekamannya. Kalau nanti kalian lihat rekamannya, kalian sambil tulis di buku masing-masing gitu ya. Sambil tulis di buku masing-masing supaya paham. Oh, ini rumusannya seperti ini ya. Oke, Ibu hapus dulu. Kalau ini dihapus dari mana ya? Nah, Ibu hapus dulu deh. Ya, ini udah ya. Kita mau pakai analogi masih tentang gaya gravitasi ya. Oke. Nah, di sini sekarang. Setiap benda yang berkedudukan yang memiliki kedudukan terhadap bumi ya, misalnya benda berada di jarak, misalnya jarak mana nih? Jarak yang ini ya, misalnya jarak ininya. Jarak misalnya kita sebut aja ini adalah H1 ya, adalah H1. Nah, bendanya ada di posisi misalnya di posisi A, di sini posisi A-nya. Kemudian bendanya akan dipindahkan ke posisi B, misalnya posisi B-nya di sebelah sini, itu jaraknya ya, misalnya jaraknya sebesar, nah ini yang warna merah ya, ini sebesar apa nih? Sebesar H2, ya. Jadi dari A ke B itu ada selisih ketinggian, ya kan? Nah, jadi kalau dipindahkan dari A ke B, ternyata usaha yang dilakukan ini menentang gaya gravitasinya, ya kan? Gaya gravitasi kan ke bawah ya, tapi dia malah mau dipindahkan ke atas nih. Nah, jadi sekali lagi, kalau benda ada di posisi A, maka benda tersebut di A itu memiliki yang namanya energi potensial, ya. Energi potensial apa? Energi potensial gravitasi. Bedanya seperti apa? Energi potensial gravitasi di A itu sama dengan N G dikalikan H A gitu kan ya.
Oh, ya udah kita bilang aja lah di sini jangan H1 lah, HA aja deh. HA ya. Oke, ini HB deh ya. HB. Oke. Ini HA, ini ketinggiannya HA, ini HB gitu ya. Nah, ini H-nya H apa? H di A. Energi potensial di B. Energi potensial di B itu punya energi sebesar apa? N, G, H, B gitu ya. Usaha untuk memindahkan energi usaha untuk memindahkan benda dari A ke B ya, usaha untuk memindahkan benda dari A ke B itu akan menentang usaha atau gaya gravitasi yang arahnya ke bawah, maka tandanya negatif ya. Dari A ke B itu sama dengan usaha, nah kita bilang gini aja deh. Oke, usaha untuk memindahkan benda dari A ke B itu sama dengan negatif ya. Jadi sama dengan negatif W gravitasi. Kenapa negatif W gravitasi? Karena kalau arah gaya gravitasi kan ke bawah, ya kan? Dari arah gaya gravitasi kan ke bawah menuju ke bumi. Tapi kalau dari A ke B ke atas, jadi berlawanan arah dengan arah usaha oleh gravitasi, gaya gravitasi gitu ya. Maka tandanya minus gitu. Makanya jadi W ya, dari HA menuju ke HB itu sama dengan kalau sedikit-sedikit nih ya jaraknya dari H1 H2. Nah, jadi kalau kita nyatakan R saja ya dari sini ke sini misalnya DR atau DH boleh. Ini sama dengan minus integral F FDR gitu ya. Jadi kalau ini vektor dan ini perkalian dot vektor. Kita masih ingat kan usaha waktu kelas 10 itu W sama dengan F dot S ya. Jadi F-nya gaya, S-nya adalah perpindahan. F adalah besaran vektor, perpindahan pun adalah besaran vektor yang menghasilkan W sama dengan F S cos theta gitu ya. Ini waktu kelas 10 ya. Nah, oke, jadi intinya adalah W itu adalah F atau apa ini gaya dikalikan sama perpindahannya. Ya udah, nantinya jadi apa nih? Usaha untuk memindahkan dari A ke B. Kalau nilainya saja kita bilang di sini W sama dengan N G. Nah, F-nya kan NG nih. DR-nya apa? Delta H gitu ya. Jadi W itu sama dengan MG delta H. Jadi W ini adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda dari posisi A ke posisi B, dari posisi 1 ke posisi 2 ya. Itu kalau apa nih? Kalau medan gravitasi. Nah, gitu. Sampai di sini ada yang mau tanyain dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai sini masih aman? Aman? Halo? Nggak ada pertanyaan dulu? Nggak ada, Bu. Enggak, Bu. Nggak ada, masih menyimak. Oke ya. Masih, Bu. Oke, sip. Kita sekarang lihat ke medan listrik ya, ke medan listrik. Nah, kalau medan listrik kayak gimana nih medan listrik? Hapus dulu ya ini ya. Kita hapus. Ini medan gravitasi ya, ada tulisannya. Ampun. Oke, ini tuh maksudnya medan gravitasi. Itu apa? Usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi. 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 Nah, oke, sekarang gimana nih kalau medan listrik? Kalau medan listrik, jadi sekali lagi ya, sekarang gini misalnya, Q0 ini ingin kita pindahkan tempatnya, ya, ingin kita pindahkan tempatnya. Bagaimana cara memindahkan tempatnya?
kita perlu usaha gitu ya. Misalnya Kino ingin kita pindahkan tepatnya dari suatu titik dari A ke B. Misalnya Kino ini dipindahkan dari posisi A ke posisi B. Nah, kalau Kino dipindahkan dari posisi A ke posisi B, perlu usaha dong. Nah, perlu usaha ya. Nah, usahanya itu melawan gaya listriknya, gitu ya. Jadi usahanya itu pasti melawan gaya listriknya. Kayak gini aja deh ya. Misalnya kita ini ada sungai ya, ada sungai, ada ini arus air. Arus air arahnya ke sebelah kanan ya. Nah, kemudian ini ada perahu ya, ada orangnya di sini. Nah, perahunya kan itu mengikuti arah arus air kan ya, mengikuti arah air. Tapi ternyata perahunya tuh pengen ke sana, pengen kebalikannya gitu ya. Pengen misalnya arahnya malah ke sana nih, menentang arah arus ya. Nah, maka untuk dia berpindah dari satu posisi misalnya A ke B itu pasti kan perlu usaha ya kan. Nah, perlu usahanya itu negatif atau berlawanan dengan arah arus ya, arah arus air atau arus listrik. Nah, jadi usahanya negatif. Kenapa negatif? Karena berlawanan dengan arah arus air. Nah, sekarang bagaimana kalau listrik ya? Kalau muatan listrik mau dipindahkan. Jadi kalau muatan listrik mau dipindahkan, nah kalau muatan listrik mau dipindahkan, nanti tinggal seperti ini aja ya. Kita mulai dari mana jadinya? Nah, pasti nanti, oke, misalnya gini, Kino ada di posisi A, misalnya di sini di posisi A ya. Maka kalau Kino di posisi A, dia berada pada medan listrik, maka dia memiliki energi potensial listrik. Gitu. Bedanya segede apa energi potensial listrik di titik A? Energi potensial listrik di titik A, potensial listrik ya di A, ini di A ya, ini P di A itu sama dengan sebesar apa ya, sama nantinya F dikalikan R juga ya, jadinya nanti K ya, atau kita gini aja deh. Kita mulai dari gini ya, F dikalikan S, jadi energi itu sama dengan usaha F dikalikan S. Kita hapus dulu. Nah, ini bedanya sebesar F daya listriknya dikalikan dengan R ya, F dikalikan R dengan jaraknya. Jadi masukkan nih, jadi sama dengan apa? Sama dengan F-nya sama dengan apa? K Q besar Q0 ya, ini kan gayanya interaksi antara Q besar dengan Q0 ya, per R kuadrat dikalikan dengan R. Nah, jadi dicoret nih, coret. Nah, jadi nanti energi potensialnya sebesar di A itu sama dengan K muatan sumber per R gitu ya. Oh, ini Q0 per R. Nah, ini adalah energi potensial listrik di titik A gitu. Gimana energi potensial listrik di titik B? Ya udah sama juga, tapi di sini gini, ini R-nya apa? Ini RA gitu. Kalau energi potensial listrik di titik B, ini aja sama dengan K Q0 ya, Q0 per RD ya. Jadi ini adalah perumusan dari energi potensial listrik gitu ya. Jadi mirip sama gaya listrik ya. Bedanya R-nya jangan dipangkatkan dan energi potensial ini adalah besaran
skalar ya. Oke. Kemudian bagaimana nih usahanya untuk memindahkan dari A ke B atau dari B ke A gitu ya. Maka usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B misalnya itu sama dengan energi potensial di B dikurangi energi potensial di A gitu ya. Jadi ini adalah cara jadi diselisihkan aja ya, energi potensial di B dikurangi energi potensial di A. Oke, ini energi potensial sudah dapat. Nah, kemudian di sini kita masuk ke potensial listriknya ya, ke potensial listriknya. Ini Ibu hapus dulu. Yang ini Ibu hapus. Oke, pindah ke sini ya potensial listriknya ya. Ini baru pertama nih Ibu Zoom pakai ini, jadi ya udahlah ini kayak ini di papan tulis ya. Kalau pakai slide juga kayaknya nggak apa namanya nggak enak karena harus diturunin ya. Oke. Nah sekarang kita perhatikan di sini. Jadi sekali lagi kalau ada benda bermuatan maka akan muncul medan listrik di sekitarnya ya. Nah kemudian di Q0, jadi Q0 ada jarak R dengan muatan sumber maka akan muncul gaya listrik ya. Nah, kemudian di titik Q0 ini, di tempat Q0 ini berada, dia memiliki yang namanya potensial listrik ya. Jadi kalau medan listrik ini adalah pendekatan dengan pendekatan vektor, besaran vektor, tapi kalau potensial listrik adalah pendekatan pada ranah besaran skalar ya. Jadi setiap benda bermuatan dalam pengaruh medan listrik maka benda tersebut memiliki potensial listrik ya. Namanya potensial listrik. Potensial. Aduh, tulisannya ya, tolong. Ini ada apa namanya? Ini masih belum terbiasa nulis pakai pen tablet, jadi nulisnya di mana ya, ini gambarnya juga di mana. Potensial listrik. Ya, lumayan ya. Oke, potensial listrik ini banyak juga ada yang mengatakan, jadi beberapa sumber mengatakan bahwa energi potensial listrik, potensial listrik itu adalah energi potensial listrik tiap satu satuan muatan uji, gitu ya. Jadi ada yang mendefinisikan ini seperti ini bahwa potensial listrik itu adalah energi potensial listrik tiap satu satuan muatan uji. Nah, itu jadi didefinisikan seperti itu ya. Nah, P itu sama dengan apa katanya energi potensial listrik yang dialami oleh apa yang tiap satu satuan muatan uji. Tadi satu satuan muatan uji itu Q0 ya. Jadi Q0 itu muatan uji. Ya udah ini sama dengan EP-nya tadi apa EP-nya? K ya Q besar Q sumber dikalikan muatan uji per R kuadrat, R kuadrat, R ya, R per R dikalikan ya atau dibagi dengan Q0, dibagi dengan 1 per Q0. Ya udah, coret. Nah, jadi sama dengan K I besar per R ya. Jadi sekali lagi potensial listrik itu sama dengan K ya I besar per R. Q-nya adalah potensial listrik, satuannya adalah volt, K-nya konstanta, Q-nya adalah muatan sumber, satuannya coulomb,
dan R itu adalah jarak, satuannya meter gitu ya. Jadi sekarang tadi kita sudah mempelajari pertama energi potensial listrik ya yang merupakan besaran skalar, juga potensial listrik ya yang juga merupakan besaran skalar. Itu ya. Oke, ini sudah jam 8.30 untuk kelas 12 IPA-C karena harus mengikuti mata pelajaran yang lain, boleh lihat. Kalau untuk yang 12 IPA-D dan IPA-E, tolong tetap bergabung ya, karena kan masih ada waktu ya, masih ada waktu setengah jam lagi ya. Oke, nah di sini kita, jadi energi potensial listrik sudah. Oke, Ibu coba akan jelaskan tentang ini ya, usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B. Oke, Ibu hapus dulu. Ya, nanti kalian tinggal lihat rekamannya saja, nanti tulis runut lagi ya. Seperti itu ya. Oke, Ibu hapus dulu ya. Ibu hapus. Ibu hapus semuanya deh. Enak nih ngapusnya, nggak kotor tangan ya. Oke, sekarang usaha untuk memindahkan muatan, usaha untuk memindahkan muatan dari A ke B ya. Nah, gitu ya. Nah, misalnya nih ya, pertama di sini ada muatan sumber sebesar Q ya, sebesar Q muatan sumber. Kemudian ada Q0 ya di titik A, misalnya Q0 di titik A. Kemudian si Q0 ini mau dipindahkan ya, misalnya di sini titik A nih, titik A, di sini titik A. Kemudian mau dipindahkan ke B ya, mau dipindahkan ke B. Jadi Q0 mau dipindahkan dari A ke B. Kemudian jarak antara muatan sumber Q dengan titik A itu misalnya adalah berarti di sini RA ya. Ini adalah besarnya sebesar RA. Berapa nih jarak antara muatan sumber dengan B? Kita bilang aja jaraknya itu sebesar RB ya, sebesar RB. Nah, ini sebesar RB. Nah, jadi sekali lagi Q0 ingin kita pindahkan dari titik A ke titik B. Pertanyaannya di sini, berapa usaha untuk memindahkan muatan Q0 ya, maksudnya muatan Q0 dari A ke B. Dari A ke B berapa nih gitu ya. Nah, usaha sekali lagi nanti usaha itu sama dengan perubahan energi potensial ya, delta EP ya usahanya. Jadi gimana nih kalau dari A ke B? Nah, jadi usahanya itu sama dengan nantinya karena dari A ke B, WAB ya, WAB, maka ini adalah energi potensial di B dikurangi energi potensial di A gitu ya. Jadi nantinya WAB sama dengan berapa nih energi potensial di B? Nah, kita masukin aja deh energi potensialnya K ya, Q besar Q0 per berapa? Per RB dikurangi K Q besar Q0 per RA gitu ya.
Nah, sekarang akan Ibu keluarkan ini ya. Ini WAB sama dengan, nah di sini Ibu keluarkan Q nolnya ke depan, Q nolnya ke depan, atau oke, udah Q nolnya ke depan. Kemudian di sini kalau Q nolnya ke depan, sisanya tinggal apa nih? Sisanya tinggal H, Q, ini dalam kurung ya, dalam kurung, per ini RB dikurangi H, Q per R A gitu ya. Nah, jadi WAB sama dengan Q0. Nah, apa ini kaki per RB? Nah, kaki per RB itu sama dengan apa? QB ya. Potensial di B dikurangi potensial di A. Nah, jadi nantinya WAB usaha untuk memindahkan muatan uji dari A ke B, Q0 ya, sama dengan Q0 dikalikan delta V ya. Jadi W sama dengan Q0 dikalikan, itu biasa secara umum itu W sama dengan Q dikalikan V gitu ya. Pernah dengar kan ya rumus rumus apa? Rumus energi listrik itu sama dengan apa? Kan ada gini ya. W sama dengan PQ suka pete gitu. Karena irit dan bervitamin dan disukai TV anak Pak RT. Nah, gitu kan ya. Pernah dengar ya? Ini ketika kita membahas tentang energi listrik. Nah, jadi ini adalah rumusan yang pertama ya. Di sini kalau ini PV, kalau ini PQ. Nah, sama aja sih. Bisa juga kan kita nyebutinnya gininya V, Q-nya kita rubah jadi VQ gitu ya. Jadi inilah asal muasal ya dari mana W sama dengan V dikalikan Q itu ya. Jadi kalau dari mana sih persamaan itu ya, dari sini apa namanya mulanya ya. Di sini sebetulnya V-nya itu di sini bukan V hanya V saja, tetapi adalah delta V, perubahan potensial listrik. Jadi muatan bisa bergerak, bisa berpindah kalau ada beda potensial listrik ya. Jadi kalau ada muatan positif, muatan negatif, punya beda potensial, maka akan muncul adanya muatan yang bergerak ya. Nah, muatan yang bergerak itu nanti kita sebut sebagai arus listrik ya. Oke, gitu. Oke, akan Ibu contohkan 1-2 contoh soal ya. Ini Ibu hapus. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau bertanya? Halo? Masih bersama Ibu? Jangan-jangan Ibu sendirian aja di sini sekarang. Ada Bu? Ada ya? Gimana? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih menyimak? Masih menyimak ya. Oke, kita coba lihat ke contoh soal saja ya, biar nggak pusing. Jadi tadi itu apakah harus diturunkan kayak gitu rumusnya? Enggak gitu ya, nggak usah diturunin kayak gini. Nanti kalau misalnya kita lihat permasalahannya, kita tinggal pakai rumus jadi aja ya. Oke, ini Ibu hapus dulu. Jadi di listrik statis yang sudah kita pelajari, yang pertama adalah gaya listrik ya. Gaya listrik. Ini rangkuman kita yang kemarin ya. Ibu tuliskan di sini. Jadi yang pertama yang sudah kita bahas itu adalah gaya listrik. Gaya listrik. Masih ingat gaya listrik apa? Gaya listrik tadi gaya listrik itu besarnya sebesar F sama dengan H Q ya, Q1 Q2 per R kuadrat gitu ya. Kalau ada lagi apa lagi? Medan listrik ya. Kalau medan listrik E sama dengan H Q ya, kaki per R kuadrat. Nah, ini kalau ini pakai vektor ya. Pakai
pakai vektor. Nah, di sini Q-nya itu adalah muatan sumber. Ada lagi energi potensial listrik. Energi potensial listrik sama dengan apa tadi? H, atau kita bilang aja lah di sini Q besar ya, Q0 atau Q uji, jadi Q1, Q2 boleh aja per R, nggak dikuadratin. Nah, kalau ini besaran skalar. Ada juga potensial listrik. Potensial listrik P sama dengan H Q per R. Ya. Jadi yang udah kita pelajari itu ya. Jadi ada 4 persamaan matematis yang sudah kita bahas. Oke, itu sudah. Tahu gaya listrik satuannya apa? Gaya listrik? Gaya listrik satuannya ya, Newton. Ya. Kalau medan listrik, Newton per Coulomb. Kalau energi potensial listrik, satuannya, kalau energi satuannya Joule. Kalau potensial listrik satuannya volt atau ya tegangan itu satuannya volt ya. Oke, contoh soal. Ini kayaknya yang 12 IPA udah pindah ini ya, pindah kelas ya. Contoh soal ada segitiga ABC, saya digambarkan kecil aja ya. Ada segitiga ABC di sini misalnya ini titik A di sini ya, titik A di sini, titik A, kemudian ini titik B di sini, kemudian ini titik C ya, siku-siku ya. Ada A, B, C. Nah, dari A ke C jaraknya adalah 3 cm. Misalnya jaraknya 3 cm ya, jarak 3 cm. Dari A ke B jaraknya adalah 4 cm. Nah, kemudian ada titik lagi, ada titik D. Titik D adanya di mana? Adanya di sini titik D. Misalnya adanya di sini ya, di tengah-tengah antara A dengan B ya, jadi jarak ke sini itu sama ya. Nah, ini ada titik D di sini ya, titik D. Kita kasih warna merah biar beda ya, titik D di sini. Oke, bayang ya, ada A, B, C. Jarak A, C 3 cm, jarak AB 4 cm, dan titik D terletak tengah-tengah antara A dengan B. Jadi A dengan B berapa jaraknya? A dengan B berapa jaraknya? 2 2. Ya, 2 apa? 2 cm. meter. Oke, ya. Nah, kemudian di titik A itu terdapat muatan, ya. Terdapat muatan yang besarnya sebesar di A. Gimana Ibu nulisnya ya? Atau mendingan di sini aja deh, di nah ini barangkali nanti ketimpa-timpa ya, lebih baik di atas aja. Jadi di A itu ada muatan, gedenya segede apa? Gedenya sebesar, kita bilang di sini, Ki A itu ada muatan yang gedenya misalnya sebesar 10 pangkat min 10 Coulomb. Ya. Kemudian di B juga ada muatan, tapi muatannya muatan negatif. Nah, sama dengan min 10 pangkat min 10 Coulomb. Nah, kemudian nanti di C ya, di C ini juga ada muatan uji ya, ada muatan uji yang besarnya sebesar min 10 pangkat min 10 Coulomb gitu ya. Sekarang anggap kehadiran Q0 ini ya. Jadi di sini anggap ini karena ini soal yang pertama dan kedua nanti Q0-nya belum ada ya. Jadi anggap di sini kehadiran Q0 ini tidak mengubah kedudukan
tidak mengubah kedudukan jadi tidak merubah kedudukan Ki A dan Ki B ya. Karena kalau misalnya jadi ini kita anggap aja gitu. Padahal kan kalau ada muatan negatif lagi pasti dia akan berinteraksi dengan Ki A ya kan, yang ada di A. Dia pas tolak tarik menarik. Yang dengan Ki B nanti karena Ki nolnya nanti negatif di sini ya, di sini ada min Ki 0, nanti di sini ada min Ki 0, di sini ada Ki A, di sini ada Ki B gitu kan. Kan pasti berinteraksi dong ya gitu. Tapi anggaplah kehadiran Ki 0 tidak mengubah kedudukan Ki A dan Ki B. Sekarang tentukan yang pertama adalah potensial listrik di C. Potensial listrik di titik C ya, di titik C. Di titik C oleh siapa? Oleh Ki A dan Ki B. Nah, kemudian yang kedua, yang B. Tentukan potensial listrik di titik mana nih? Di titik D ya, di titik D. Oleh Ki A dan Ki B. Kemudian yang terakhir C. Tentukan besarnya usaha ini, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Ki 0 dari mana nih? Dari C ke D. Dari titik C ke titik D gitu ya. Nah, sudah. Nah, sekarang bagaimana cara mencari potensial listrik di titik C? Di titik C ya. Nah, kita perhatikan di sini ya. Di sini karena Pitagoras di sini ya. Ini kan ini kan siku-siku nih. Nah, ini 3 cm, ini 4 cm ya. Maka dari C ke B kira-kira jaraknya berapa? Yo. Dari C ke B jaraknya berapa? Berapa sentimeter? 5 cm. 5 cm ya. Kita tarik dari sini. Ini kan pasti jaraknya 5 cm ya. Ini 5 cm. Ya udah, kita cari dulu potensial listrik di titik C oleh Ki A. Nah, berarti yang A pertama jawab ya. Yang pertama kita jawab. Kita cari dulu potensial listrik di C akibat muatan A ya. Jadi di CA itu adalah potensial di titik C akibat muatan A. Berapa potensialnya? Jadi H Q-nya Ki A ya. Q-nya Ki A. Kemudian per R-nya R apa? RAC ya, RAC berapa RAC? Ya udah RAC lah ya, RAC atau RCA sama aja ya. Kita masukin deh ya. Ini sama dengan 9 dikali 10 pangkat min 9, bukan pangkat min 9, pangkat 9 ya. Jangan sampai keliru ya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Ki-nya berapa Ki-nya? 10 pangkat min 10 dibagi dengan bikin garis lurus aja susah di sini, dibagi dengan RAC. RAC-nya itu berapa? RAC-nya 3 cm. Ubah ke dalam meter jadi berapa? Ayo rubah ke dalam meter. 3 dikali berapa? 10 pangkat? min 2.
Iya, 10 pangkat min 2. Aduh, ini kenapa suaranya kok apa namanya sedih gini ya? Ini kalau yang belum sarapan boleh sambil minum, boleh sambil sarapan, sambil melihat apa tayangan Zoom-nya ya, atau mungkin yang habis puasa ya, habis apa jadi supaya segar boleh sambil minum teh manis ya, sambil makan sarapan boleh ya. Oke, kita di sini kita lihat di sini 10 pangkat min 10 dibagi 10 pangkat min 2 ini jadi 10 pangkat min 8 ya. Nah, ini 9 dibagi 3 itu 3, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 8 sama dengan 10 pangkat 1 atau ini sama dengan PCA itu sama dengan 30 volt ya, 30 volt. Dapat nih ya. Kemudian kita cari VCB. Apaan tuh VCB? VCB itu adalah potensial di titik C akibat muatan B. Jadi VCB itu sekali lagi potensial di titik C akibat muatan B. Besarnya segede apa? Sebesar H I B per R apa? RCB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali QB-nya berapa QB-nya? Min, nah minnya dipasukin ya, min 10 pangkat min 10 per berapa? Per berapa yuk? Per berapa RCB? RCB 5. Iya, 5. 5 dikali 10 pangkat? Min 2. Ya, 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 sama dengan, nah kita, ini jadi tandanya karena minus ya. Kemudian sekarang 9 dibagi 5 itu berapa? 9 dibagi 5. Caranya gini aja, kalau 9 dibagi 5 itu 9 dikali 2 dibagi 10. 1,8 ya. Jadi misalnya gini, jadi kalau berapapun dibagi 5 ya, misalnya 7 dibagi 5 nih, 7 dibagi 5. 7 dikali 2 dibagi 10. Jadi 1,4 ya. Kalau 9 dibagi 5 jadi berapa? 18 dibagi 10, 1,8 ya. 1,8 dikali di sini 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 10 dikali 10 pangkat akan dibagi ya. Jadi 10-nya pangkatnya pindah ke depan, 10 pangkat 2 atau ini sama dengan minus 1,8 dikali 10 pangkat 1 ya. Berapa nih? 10, 9, ini kan coret ya, 10 pangkat. Ini min 8 ya. Jadi dikali 10 pangkat 1. Nah, ini sama dengan 18 min 18 volt ya. Ini 18 volt. Jadi gimana nih mencari potensial listrik di titik C? Nah, jadi kalau kayak gitu, P di C itu dipengaruhi oleh dua muatan itu kan ya. Jadi PC sama dengan PCA ditambah PCB ya. Masukin deh, berapa jadinya? PCA-nya 30 ditambah minus 18 sama dengan 12 volt ya. Jadi tegangan di titik C yang diakibatkan oleh muatan A dan muatan B adalah 12 volt. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Nah, kalau nggak ada kita lanjutin ya. B, ini tentukan potensial listrik di titik D. Nah, di titik D, gimana nih potensial di titik D? Kalau P, kita lihat ya, VDA itu pasti kan akan sama dengan VDB, ya kan? Nah, cuman kalau yang nah gini, jadi kalau di VD itu pasti potensialnya 0. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh muatan A dengan muatan B yang sama potensialnya dan berbeda jenis ya.
Nah, berbeda tanda. Kita lihat, VDA itu kan sama dengan K, I, IA, per, R, RDA gitu kan ya, RDA. Nah, ini sama dengan, nah kita lihat sekarang, K-nya 9 dikali 10 pangkat 9 ya. IA-nya tadi 10 pangkat min 10 per, nah per berapa? Berapa RDA? RDA berapa? 2, Ibu. Ya, RDA-nya 2. Kita ganti jadi meter. 2 kali 10 pangkat min 2. Ya, kan kayak gini. Kalau V, kita lihat V DD ya. Potensial di titik D akibat muatan B. Itu kan sama dengan V R. B per R BB, ya kan? Sama dengan, sama nilainya 9 dikali 10 pangkat 9. Tapi tandanya di sini minus. Minus 10 pangkat min 10. Bawahnya sama kan ya? Bawahnya sama. Jadi di sini bawahnya ini sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 kan? Cuman tandanya beda. Kalau ini plus, kalau ini min. Lihat, ini semuanya sama kan ya? Serba sama. Nah, jadi kalau misalnya kita ini berapa nih? 4,5 dikali 10 pangkat 1 ya. Nah, ini jadi kalau dikalikan ini 45, ini kali 10 pangkat 1 itu sama dengan 45 volt ya. Nah, sedangkan kalau di yang bawah itu minus 4, saya lagi minus ya. 4,5 dikali 10 ini sama dengan minus 45 volt gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya berapa nih V di jatuhnya ke bawah lagi. Oh, ini ada nih. Oh, ada nih. Ternyata ketemu. Ternyata, Masya Allah. Tadi padahal nggak usah dihapus-hapus ya. Ya Allah, baru tahu. Oke. Akhirnya ketemu nih. Alhamdulillah bisa ke bawah. Nah, ya. Kita teruskan. Jadi, berapa V di D? V D sama dengan VDA ditambah dengan VDD sama dengan 45 volt ditambah ya negatif 45 volt ya. 45 volt sama dengan berapa? Sama dengan 0 ya. Nah, sekarang yang C, besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan Q0 dari C ke D ya. Dari mana? Dari C ke D gitu ya, pertanyaannya itu. Jadi gimana nih caranya? Maka kita dapatkan nantinya W ya, turun ke bawah. Ya. Jadi nantinya W itu sama dengan ya. Sama dengan apa? Tadi kan kita sudah tahu ya bahwa W itu sama dengan Q dikalikan delta V, ya kan? Ya, muatan dikalikan dengan beda potensial. Karena dari C ke D, maka kita gini aja. Muatannya tadi kan Q0 ya, Q0. Nah, dari mana ke mana nih? Dari C ke D, ya udah. Nantinya gini, VD dikurangi VC. Gitu. Masukin deh. Q0-nya berapa tadi? Kita lihat ke atas. Kita lihat ke atas. Nah, ya, Q0-nya min 10 pangkat min 10 kilo. Kita masukin. Ya, di sini berarti min, kita masukin minnya min 10 dikalikan min 10 dikali VD-nya berapa VD-nya? VD-nya tadi 0 ya. 0 dikurangi VC-nya berapa VC-nya? VC-nya tadi min 18 volt ya. VC-nya tadi yang ini ya. Nah, yang ini sama dengan di sini itu VCD yang VC-nya itu yang ini. VC-nya itu yang ini. Nah, yang ini ya. Yang ini kan. Nah, gitu. Jadi ini sama dengan
0 dikurangi 12 ya. Jadi ini sama dengan berapa nih? Ini jadi plus 12 dikalikan tadi 12 volt saja. Ini sama dengan dikali 10 pangkat min 10. Satuannya apa kalau usaha? Usaha satuannya adalah joule. Nah, ini belum berupa nilai notasi ilmiah nih. Kalau nilai notasi ilmiah, maka kita buat angka pertamanya antara 1 dengan 9. Kita jadikan sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat min berapa? Ayo. Min 12 kali 10 pangkat min 10 kita jadikan 1,2. Jadi komanya pindah 1 nih ke sini. Jadi 10 pangkat min berapa sekarang? 10 pangkat min 9 ya. 9 apa? 9 joule. Nah, di dalam satuan atau sistem satuan ya, yang 10 pangkat min 9 itu sama dengan apa? 10 pangkat min 9 itu sama dengan nano ya. Nano atau kita singkat dengan N. Jadi kalau kan ada kan ya 10 pangkat min 6 itu mikro. Kalau mikro itu simbolnya gini ya. Ada juga 10 pangkat min 3 itu sama dengan mili ya. Mili. Nah, simbolnya apa? M gitu kan ya. Mili. Nah, kalau ini kita bikin jadi nano atau bisa kita nyatakan begini 1,2 nano joule. Ya. Alhamdulillah. Oke, jam 9:01. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ini cukup ini juga ya, karena mungkin ini baru pertama, kemudian juga kenalan sama energi potensial listrik ini ya. Potensial listrik ini baru pertama kali, kemudian banyak persamaan-persamaan matematis, banyak apa namanya penurunan-penurunan rumus. Jadi mungkin masih perlu waktu untuk menyimak ya. Ibu harapkan nanti kalian tolong pelajari kembali, kemudian setelah itu nanti akan Ibu seperti biasa akan Ibu berikan link rekaman dari pertemuan kita hari ini. Ibu harapkan kalian nanti silakan kalian tuliskan ya, tuliskan dari mulai pertama dari analogi tadi medan gravitasi dengan medan listrik, kemudian bagaimana perumusan energi listrik, bagaimana perumusan potensial listrik ya. Jadi Ibu harapkan nanti kalian tulis di buku yang rapi gitu ya, yang rapi tulisannya. Setelah itu silakan nanti kalian masukkan ke link penugasan. Jadi nanti tugasnya ada 2. Yang pertama, silakan kalian screenshot ya. Ketika kalian sedang mengikuti Zoom meeting ini, kalau nggak bisa screenshot di Zoom meeting, silakan kalian screenshot aja video YouTube-nya. Dan yang kedua, kalian masukkan hasil dari catatan harian kalian tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu tentang energi potensial listrik dan potensial listrik ya. Sampai dengan ke contoh soal yang barusan. Kalian masukkan ke dalam link penugasan, itu adalah tugas untuk hari ini. Untuk kapasitor kayaknya nggak akan mungkin karena waktunya sudah lebih ya, udah jam 9:03. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah? Atau bingung mau nanya apa? Oke, kalau tidak ada lagi yang bertanya, akan Ibu akhiri sampai sini. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, untuk link absen akan Ibu kirim ke grup WA masing-masing kelas. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.